Bab 2336, Perampokan Setengah Jalan. Tidak baik jika terlalu banyak orang yang pergi. Akan merepotkan untuk melarikan diri jika kita menghadapi bahaya. Ye Bufan menolak Hu Yaoyao, Lu Sueman dan yang lainnya. Bagaimanapun, kultivasi mereka terlalu rendah, dan mereka tidak akan bisa banyak membantu jika mereka pergi. Akhirnya, ia memilih Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun. Keduanya berada di tahap tengah kultivasi Mahayana, dapat membantunya sedikit, dan tidak dibatasi oleh aturan. Meskipun yang lain tidak bersedia, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena keputusan Ye Bufan tidak dapat diubah oleh mereka. Jiang Fangzu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Ye, apa itu buah Buddha lonceng emas? Mengapa orang itu sangat menghargainya? Bisakah itu dibandingkan dengan batu misterius 5 warna? Melihat semua orang menatapnya, Ye Bufan berkata, buah Buddha lonceng emas adalah salah satu buah spiritual teratas, dan kondisi pertumbuhannya sangat keras. Ia mekar setiap 30 tahun sekali dan berbuah setiap 30 tahun sekali. Nilainya tidak kurang dari 5 batu misterius berwarna. Hu Yaoyao bertanya, karena sangat berharga. Buah Buddha lonceng emas dinamai demikian karena ketika buahnya matang, ia tampak seperti patung Buddha yang sedang tersenyum. Adapun kata lonceng emas, itu menggambarkan perlindungannya terhadap roh primordial. Efek terbesar dari buah Buddha adalah memelihara dan melindungi jiwa pembudidaya. Selama Anda meminumnya, Anda tidak akan melahirkan setan batin saat Anda menerobos kemacetan, dan bahkan jika Anda gagal, kamu tidak akan berakhir dengan tubuh dan jiwamu hancur. Sungguh luar biasa. Semua orang yang hadir adalah seorang kultivator. Setelah Ye Bufan menyelesaikan perkenalannya, mereka segera melihat nilai buah Buddha lonceng emas. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Tidak heran jika pria berpakaian hitam ingin menukarnya dengan batu misterius 5 warna. Setelah terkejut, Jiang Fangzu bertanya lagi, jika memang begitu, mengapa pria berpakaian hitam itu tidak mengambilnya sendiri? Buah Buddha lonceng emas adalah harta spiritual surga dan bumi. Begitu berita itu dirilis, para pembudidaya pasti akan berbondong-bondong mendatanginya. Dalam hal ini, seorang pembudidaya Mahayana yang kuat tidak dapat memasuki hutan tak berujung, dan mereka yang kultivasinya rendah tidak dapat memperoleh harta karun semacam ini. Dia adalah seorang guru besar yang tidak dapat masuk, atau kultivasinya terlalu rendah, jadi dia perlu mengandalkan kekuatanku. Ye Bufan berkata dia berhenti di sini, tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, berita ini salah, dia mengambil kesempatan untuk menipuku, dan kemudian, akan lebih mudah untuk melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, pikiran si Men Jiayin bergerak, dan dia mengeluarkan batu giok dan mengirimnya ke stasiun komunikasi, dan indera ilahi memindainya dan berkata, jangan khawatir. Mengenai hal ini, Endless Forest memang telah menghasilkan buah Buddha lonceng emas. Saya juga telah menerima berita dari Istana Abadi Jiufan. Baru saja, Tetua Agung bertanya kepada saya bagaimana cara mengatasinya dan apakah saya juga harus berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Petik 2. Jika itu benar, maka tidak ada masalah besar. Setelah memastikan bahwa hutan tak berujung memang menghasilkan buah Buddha lonceng emas, keraguan Ye Bufan segera mereda sedikit. Si Men Jiayin menambahkan, kecepatan pria berpakaian hitam mendapatkan berita itu lebih cepat daripada Istana Abadi Jiufan milikku, yang berarti dia bukan orang yang sederhana. Ye Ixian harus lebih berhati-hati. Aku tahu bahwa pengobatan kuno dokter sekolah, saya harus meminta Master Sekte Simen untuk mengurus klinik. Ye Bufan menyerahkan klinik tersebut kepada si Men Jiayin untuk perlindungan, lalu meninggalkan kota Kekaisaran Tianxing bersama Mu Xiaoyun dan Nalan Yujia. Mu Xiaoyun sangat mengenal Tian Xiongsu. Setelah keluar, kelompok itu terbang ke arah barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Lokasi hutan tak berujung ternyata sama dengan arah menuju Sekte Wuji. Mereka bertiga membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk mencapai puncak Wuji, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mu Xiaoyun berkata, Saudara Ye, tempat ini tidak terlalu jauh dari hutan tak berujung. Kita akan sampai di sana besok pagi. Teruslah bermimpi, kamu tidak akan pernah sampai di sana. Begitu suara itu jatuh,
beberapa sosok datang dari kejauhan. Ia bergegas mendekat dan menghalangi jalan ketiga orang itu dalam sekejap. Melihat orang-orang ini, hati Ye Bufan menegang. Apa yang ditakutkannya benar-benar menjadi kenyataan. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Agung Istana Wuliang, Ji Fengge, diikuti oleh tetua ketiga Zhou Wenyuan dan muridnya Zhuang Xian. Dibandingkan sebelumnya, wajah Zhou Wenyuan masih pucat, dan tampaknya luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini dia menatap Ye Bufan, matanya penuh kebencian. Wah, aku sudah menunggumu berhari-hari, dan akhirnya kau keluar. Zhuang Xian menggertakkan giginya dan berteriak, tanpa Simen Jiayin, kau akan mati hari ini. Pria berpakaian hitam itu dikirim olehmu Istana Wuliang. Petik 2. Ye Bufan tidak terlalu panik. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika pria berpakaian hitam itu dikirim oleh Istana Wuliang, maka batu misterius 5 warna itu pasti palsu. Apa hubungan orang-orang berpakaian hitam dan putih itu denganku? Zhou Wenyuan berkata dengan getir, kami telah menjagamu di kota Kekaisaran Tianxing begitu lama, dan kami tidak percaya kamu tidak akan pergi. Keluar, sekarang kesempatan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan merasa lega. Tampaknya pria berbaju hitam itu tidak ada hubungannya dengan Istana Wuliang, dan dia tidak dibujuk keluar oleh pihak lain. Jadi masih ada harapan untuk batu misterius 5 warna. Ji Fengge berkata dengan dingin, kami telah mengikutimu sepanjang jalan. Tempat ini cukup jauh dari kota Kekaisaran Tianxing. Bahkan jika Simen Jiayin ingin menyelamatkanmu, itu sudah terlambat. Kau ditakdirkan untuk mati hari ini. Tetua ini akan memberimu kesempatan. Bunuh dirilah. Itu masih mungkin. Tinggalkan tubuh utuh. Menurutnya, pemuda di depannya tidak berdaya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, hanya ada satu Simen Jiayin, dan bahkan jika yang lain datang, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Bunuh diri. Jangan bermimpi. Pria sejati lebih baik mati daripada menyerah. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya, dan pisau yang menyala muncul di telapak tangannya, dan dia memasang postur putus asa. Xiao Fan, mari kita hadapi mereka bersama-sama. Nalan Yujia berdiri tepat di samping Ye Bufan. Meskipun Mu Xiaoyun tidak berbicara, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Kalian berdua, mundurlah. Hari ini aku ingin mempelajari keterampilan Tetua Agung Istana Wuliang. Kata Ye Bufan sambil melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong kedua pria itu langsung ke belakang. Nalan Yujia dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berhenti di sana dan tidak bergerak. Mereka berdua tahu betul bahwa menghadapi orang kuat di periode Mahayana, memiliki lebih banyak orang tidak akan cukup. Pisau api di tangan Ye Bufan diarahkan langsung ke Ji Fengge, bukankah Istana Wuliang adalah sekte bintang 9? Bukankah kau Tetua Agung? Bukankah kau adalah ahli Mahayana di akhir zaman? Beranikah kau melawanku sendirian? Petik 2. Bertarung denganmu. Apakah kamu layak? Ji Fengge tersenyum dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Ia berada pada tahap Mahayana akhir, sementara lelaki kecil di depannya tampak seperti baru berada pada tahap fusion akhir. Kesenjangan kultivasi antara keduanya begitu besar, belum lagi identitas mereka. Jika dia mengambil tindakan dalam situasi ini, dia hanya akan menurunkan statusnya sendiri. Bukan hanya dia, bahkan tetua ketiga Zhou Wenyuan tidak menganggap serius Ye Bufan. Jika seseorang di tahap Mahayana menyerang seseorang di tahap fusion, akan sangat memalukan untuk menceritakannya kepada orang lain. Zhou Wenyuan melambaikan tangannya ke Zhuang Xian di sampingnya dan berkata, bunuh dia untukku. Baik, Tuan. Zhuang Xian setuju, dan sosoknya melintas dan muncul di depan Ye Bufan. Meskipun dia baru berada di tahap awal Dongsu, menurutnya, itu sudah cukup untuk menghadapi pemuda di depannya. Nak, bersiaplah untuk mati. Ekspresi ganas melintas di wajah Zhuang Xian, lalu pedang panjang di tangannya meledak dengan niat membunuh yang ganas dan menebas dengan ganas. Bab 2337 Sebuah pemakaman dengan Feng Shui yang baik. Aku akan melawanmu sampai mati. Ye Bufan meraung, siap bertarung demi hidupnya. Pisau berapi di tangannya melesat maju dengan kobaran api yang berkobar,
bertabrakan dengan pedang Zhuangzian. Boom! Setelah suara keras yang mengguncang bumi, aliran udara yang dahsyat menyapu sekeliling, lalu sesosok tubuh terlempar mundur dan terpental ratusan meter jauhnya. Zhuangzian memegang pedang di tangannya, dengan seringai di wajahnya, "Kamu hanya seekor semut dalam tahap fusi, dan kamu masih ingin bertarung denganku, Tuan Muda, apakah kamu layak?" Menurut pendapatnya, Ye Bufan terhempas olehnya, yang merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Hasilnya, tidak ada kejutan. Lagi pula, pihak lain hanya berada di tahap fusi, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan dirinya yang berada di tahap kehampaan. Bukan hanya dia, bahkan Ji Fengge dan Zhou Wenyuan di sampingnya tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mereka telah melihat dengan jelas tingkat kultivasi Ye Bufan sebelumnya, dan dia memang hanya dalam tahap fusi. Justru karena itulah mereka enggan mengambil tindakan dan malah berdiri jauh di belakang, bahkan gagal membentuk pengepungan. Di mata kedua orang ini, pemuda di hadapan mereka adalah daging di talenan. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya, dan dia bahkan tidak memiliki hak untuk melarikan diri. Lagi pula, mustahil untuk lolos dari tangan seorang guru Mahayana yang kuat. Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun sama-sama tercengang. Mereka tahu tingkat kultivasi Ye Bufan. Kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan ahli tahap Void. Setidaknya, dia tidak lebih buruk dari Zhuangzian di depan mereka. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Hanya dengan satu gerakan. Kalah. Sebelum mereka sempat tersadar, Ye Bufan sudah tiba di depan mereka, menangkap mereka berdua dan melarikan diri. "Ayo pergi." Baru setelah itu mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka segera meningkatkan kultivasi mereka hingga batas maksimal dan melarikan diri bersama. Ekspresi keheranan melintas di wajah Ji Fengge, lalu mereka mencibir. Zhou Wenyuan berkata dengan nada meremehkan, "Dasar bocah licik, kau bisa kabur begitu saja. Itu hanya angan-angan." Kultivasi pihak lain terlalu jauh tertinggal dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, apalagi menggunakan kepintaran kecil ini, bahkan jika pihak lain sekalipun kamu berlari selama 1 atau 2 jam, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kebanggaan di wajahnya langsung membeku dalam sekejap, saat Ye Bufan tiba-tiba memanggil sebuah pesawat ruang angkasa spiritual, lalu 3 orang melompat ke atasnya, dan kecepatannya pun tiba-tiba meningkat. Seperti meteor yang melintasi langit, ia melesat pergi ke kejauhan. Ekspresi Ji Fengge berubah, "Oh tidak, itu adalah senjata spiritual terbang kelas menengah, kita telah ditipu." Zhou Wenyuan juga sangat terkejut. Senjata spiritual terbang sangat langka. Dari mana orang ini mendapatkannya? Zhuangzian tidak lagi memiliki harga diri seperti sebelumnya. Dia menyadari bahwa pihak lain tidak dapat mengalahkannya, tetapi hanya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia berteriak dengan keras, "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan anak itu pergi begitu saja. Ingin lari, itu tidak semudah itu." Ji Fengge menunjukkan seringai di wajahnya, lalu melambaikan jubahnya, lengan bajunya, dan kekuatan besar Zhen Yuan menggulung Zhuangzian dan mengubahnya menjadi aliran cahaya, mengejar ke arah di mana Ye Bufan dan yang lainnya melarikan diri. Zhou Wenyuan mengikuti dari belakang. Sebagai orang-orang kuat di era Mahayana, kecepatan mereka tidak kalah dengan senjata spiritual terbang kelas menengah. Tapi hanya itu saja, mereka tidak bisa menyingkirkan mereka di depan, dan mereka tidak bisa mengejar mereka. Sesaat, 3 orang berlari di depan dan 3 lainnya mengejar di belakang, sehingga terjadilah situasi buntut kejar-kejaran. Di langit, Mu Xiaoyun menghela napas panjang. Awalnya dia berpikir bahwa tidak ada peluang untuk melarikan diri kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar memiliki senjata spiritual terbang, dan itu adalah senjata tingkat menengah. Namun saat melihat 3 orang mengejarnya dari dekat, dia menjadi gugup lagi. "Ye Ixian, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak kembali ke kota Kekaisaran Tianxing? Mereka tidak akan berani melakukan kesalahan apapun terhadap guru di sini." "Tidak perlu, aku akan menanganinya sendiri." Petik 2. Ye Bufan tidak memilih untuk kembali ke kota Kekaisaran Tianxing. Kembali ke sana memang aman, tapi kenapa?
Belum lagi apakah si Men Jiayin bersedia memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Istana Wuliang, 3 orang licik di belakangnya pasti tidak akan mengikutinya ke kota. Saat itu, mereka akan berjaga di luar dan dia tidak akan bisa pergi. Jika dia ingin mendapatkan buah Buddha lonceng emas, dia harus menyingkirkan ketiga orang ini. Memikirkan hal ini, dia mengendalikan Jiutian dan terbang cepat menuju ke arah Sekte Wuji. Jiutian, yang telah mencapai tingkat menengah dari instrumen roh terbang, terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelumnya mereka membutuhkan waktu 3 atau 4 jam untuk terbang sejauh ini, tetapi sekarang mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk melihat puncak Wuji lagi. Ji Fengge dan beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang. Melihat gerakan Ye Bufan, Zhuang Ziyan berkata dengan heran, "Penatua Agung, apa yang akan dilakukan anak ini? Bukankah Sekte Wuji telah dihancurkan sebelumnya? Apakah ada yang bisa membantu di sini?" Zhou Wenyuan dia berkata, Sekte Wuji kecil tidak bisa menyelamatkannya. Belum lagi itu telah dihancurkan, bahkan jika itu belum dihancurkan, apa yang akan terjadi? Ji Fengge berkata dengan tatapan dingin dan arogan, "Kamu benar, selama si Men Jiayin tidak datang, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka hari ini." Tanpa ragu, ketiga pria itu mengikuti Jiutian dan bergegas menuju lembah kecil di belakang gunung. Yang mengejutkan mereka adalah ketika Ye Bufan dan yang lainnya tiba di sini, mereka tidak melarikan diri, melainkan menyingkirkan senjata spiritual terbang mereka dan berhenti langsung di lembah kecil. Ji Fengge dan anak buahnya sama sekali tidak ragu dan mendarat tepat di depan Ye Bufan dan yang lainnya. Mereka mempunyai keyakinan penuh, dan mengandalkan kultivasi Mahayana mereka. Mereka tidak takut dengan tipu daya apapun yang dimainkan oleh pihak lain. Zhou Wenyuan menatap orang-orang di depannya dengan niat membunuh. "Lari, kenapa kamu tidak lari? Bagaimana menurutmu, kenapa kita tidak lari?" Ye Bufan menunjukkan senyum main-main. Zhuang Ziyan tampak sangat bangga, "Wah, kamu tahu kamu akan mati, jadi kamu memilih kuburan dengan Feng Shui yang bagus." Ye Bufan tertawa, "Sepertinya kamu sangat puas dengan pemandangan di sini, kan? Kalau begitu aku akan menguburmu." Itu dia. Wajah Zhou Wenyuan penuh dengan penghinaan. Menurutnya, seorang kultivator tahap fusi tidak ada bedanya dengan seekor semut dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Ji Fengge mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa dia merasa tidak nyaman di sini, dan bahkan memiliki firasat buruk. Sebagai orang yang berkuasa di akhir periode Mahayana, dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama bertahun-tahun. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan bunuh orang ini dulu. Dia memutuskan untuk membunuh Ye Bufan terlebih dahulu dan kemudian segera pergi dari sini. Lembah kecil ini memberinya tekanan yang tidak dapat dijelaskan. "Nak, bersiaplah untuk mati." Zhou Wenyuan tersenyum muram. Untuk mencegah pihak lain melarikan diri lagi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia melihat Ye Bufan mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya keras ke tanah. Kemudian terdengar suara ledakan keras, dan 8 gunung di sekitarnya mulai berguncang. Kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, setebal kabut, menutupi seluruh lembah dalam sekejap mata. Kabut ini dipenuhi dengan nuansa kehancuran kuno dan mengandung niat membunuh yang tak berujung. Formasi pembunuh surgawi Hongmeng, sejak transformasi terakhirnya, telah sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Bufan dan sekarang diaktifkan kembali. Bab 2338 Hutan Tak Berujung. Oh tidak, ini formasi, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Merasakan niat membunuh yang semakin kuat di sekelilingnya, ekspresi Zhou Wenyuan berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Bufan benar-benar dapat mengendalikan formasi di sini, dan sepertinya formasi ini sangat kuat dan belum pernah terlihat sebelumnya. "Apa yang kau takutkan? Itu hanya formasi. Apakah itu benar-benar dapat menyakiti kita?" Ji Fengge tahu bahwa tidak ada gunanya panik saat ini dan memaksa dirinya untuk tenang. Setelah itu, Ki sejati pelindung berkembang pesat, melindungi Zhuang Ziyan di sampingnya. Awalnya ia berpikir dengan kekuatannya di puncak Mahayana, meski ia tidak bisa keluar dari formasi ini, hidupnya akan aman. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa dia salah,
dan sangat salah. Aura pembunuh dalam formasi itu begitu kuat sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, aura itu merobek ki pelindungnya menjadi berkeping-keping. Setelah kehilangan perlindungannya, Zhuang Ziyan di pihak Pang Bian tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh niat membunuh yang ganas, dan bahkan dewa aslinya pun tidak tersisa. Penatua Agung, formasi ini terlalu kuat, ayo pergi. Ki pelindung Zhou Wenyuan juga sepenuhnya dikonsumsi oleh niat membunuh. Orang ini panik dan langsung bergegas keluar dari formasi. Namun hal itu justru akan membuatnya mati lebih cepat, dan dalam sekejap mata ia akan dicekik oleh niat membunuh yang dahsyat, mengikuti jejak Zhuang Ziyan. Ini sebenarnya adalah formasi kuno. Ekspresi Ji Fengge berubah drastis, dan dia mengorbankan beberapa senjata sihir pelindung satu demi satu. Sayangnya, di bawah formasi pembunuh surgawi Hongmeng, benda-benda ini tidak dapat memainkan peran perlindungan sama sekali, dan berubah menjadi bola busa dalam sekejap mata. Ye Bufan, lepaskan aku bersedia menyetujui semua syaratmu. Dia hendak menundukkan wajahnya, tetapi sudah terlambat. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia sudah tenggelam, dengan niat membunuh, dan bahkan tidak ada jejaknya. Tidak ada yang tersisa. Ji Fengge dipenuhi dengan keengganan hingga akhir hayatnya. Sebagai tetua agung Istana Wuliang dan orang kuat di tahap akhir Mahayana, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di sini hari ini, dan mati di tangan seorang pemuda tak dikenal. Merasa ketiga orang itu sudah mati, Ye Bufan menghentikan formasi dan menghela napas panjang lega. Untungnya, saya telah memodifikasi formasi di sini sebelumnya dan mendirikan formasi pengumpulan roh di 8 gunung di sekitarnya. Kalau tidak mungkin untuk mengaktifkannya lagi hanya dalam waktu 1 bulan. Jika bukan karena formasi kuno ini yang menyelamatkan hidup kami pasti akan mendapat masalah besar kali ini. Formasi itu ditarik kembali, kabut tebal menghilang, dan ketiga orang di luar melihat ke dalam formasi bersama-sama. Kekuatan formasi pembunuh surgawi Hongmeng begitu dahsyat sehingga tidak hanya ketiga orang itu hancur berkeping-keping, bahkan cincin penyimpanan dan barang-barang lainnya pun tidak meninggalkan jejak apapun. Ye Bufan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Sungguh disayangkan, kalau tidak, ketiga orang ini pasti akan memiliki banyak hal baik. Mu Xiaoyun di sebelahnya tertegun dan belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua guru Mahayana yang kuat menghilang begitu saja. Menelan ludah, dia bertanya dengan tidak percaya, di mana mereka? Ye Bufan berkata, mereka sudah mati. Benar-benar mati. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, Mu Xiaoyun masih ada gelombang besar di hatinya. Formasi macam apa ini? Kekuatannya sangat dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari formasi pelindung gunung Istana Abadi Jiufan. Baiklah, sekarang masalahnya sudah teratasi, ayo kita pergi. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan membawa kedua orang itu menjauh dari Sekte Wuji dan terbang menuju pegunungan tak berujung lagi. Setelah terbang semalaman, keesokan paginya mereka melihat hutan lebat dan tak terbatas. Tempat ini sangat luas, dengan pepohonan tua yang menjulang tinggi di mana-mana. Tidak heran tempat ini disebut hutan tak berujung. Dari kejauhan, ia tampak seperti lautan hijau yang tak berujung. Ye Ixian, ini adalah hutan tak berujung. Mu Xiaoyun mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Hanya ada beberapa monster tingkat rendah di pinggiran. Semakin kuat mereka, semakin kuat mereka. Di tengah, ada 9 monster tingkat rendah. Monster tingkat 1. Secara umum, Anda tidak bisa mendekatinya. Ye Bufan mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh pria berpakaian hitam, memeriksa arahnya, dan berjalan masuk bersama 2 orang. Di tempat seperti ini, jika Anda terbang di udara, kamu akan menjadi incaran semua monster. Meskipun mereka bertiga tidak takut dengan monster tingkat rendah ini, mereka tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa membunuh tanpa alasan, jadi mereka memilih untuk berjalan terus tanah. Bagaimanapun, butuh waktu bagi buah Buddha lonceng emas untuk matang, jadi mereka bergegas. Tepat pada waktunya. Meskipun mereka berjalan di tanah,
mereka bertiga sangat cepat dan tiba jauh di dalam hutan dalam sekejap mata. Sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa kelompok biksu yang datang dari tempat lain. Tampaknya lonceng emas muncul di sini. Buah Buddha bukan lagi rahasia. Mu Xiaoyun berkata, Saudara Ye, tampaknya banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Petik 2. Tidak apa-apa, asal orang-orang kuat di masa Mahayana tidak datang. Petik 2. Aku baru saja bertemu dengan kelompok kultivator itu. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi berada di alam pemurnian Void, dan bahkan ada yang berada di alam jiwa baru lahir. Sebagian besar orang-orang ini datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, dan beberapa dengan tingkat kultivasi rendah. Tingkat kultivasinya bahkan tidak bisa masuk ke area inti hutan. Menurut Simen Jiayin, orang-orang kuat dari periode Mahayana tidak dapat memasuki hutan tak berujung. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak menghadapi yang kuat pria setingkat ini, yang lain mampu bertarung. Dan di sini mereka tidak di sini untuk bertarung, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Mereka bertiga melakukan perjalanan jauh, dan menjelang malam mereka telah pergi jauh lebih dalam. Monster-monster di sekitar mereka juga telah berpindah dari level pertama dan kedua biasa ke level kelima dan keenam. Bu Fan melihat sebuah lembah kecil di depan dengan aliran sungai yang mengalir di tengahnya, dan berkata, baiklah, mari kita beristirahat di sini untuk satu malam sebelum kita berlangsung. Petik 2. Meskipun mereka tidak takut dengan monster di sekitar, mereka mudah tersesat di hutan yang luas ini pada malam hari tanpa bimbingan matahari, dan kemudian tergesa-gesa membuat kehancuran. Baiklah, aku ingin kamu memanggang daging untuk kita. Petik 2. Memikirkan keterampilan memanggang Ye Bu Fan, Nalan Yujia menjadi bersemangat. Pada saat ini, bayangan hitam melesat turun dari pohon besar di sebelahnya dan langsung menuju ke punggungnya. Ini adalah bayangan hitam seperti monster. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan seteguk gigi putih, dan menggigit tepat di belakang leher Nalan Yujia. Ia adalah monster tingkat kelima yang sangat ganas dengan gigi yang sangat tajam gigi dan kekuatan serangan yang kuat. Sayangnya, ia menghadapi Mahayana Nalan Yujia, dan ia kehilangan targetnya tepat setelah ia menerkam. Apa yang terjadi? Leher mungil itu dicengkeram, dan kemudian kepalanya patah dengan bunyi patah. Apapun yang kau pikirkan benar, Xiao Fan, benda ini terlihat jelek, tetapi dagingnya sangat lezat. Mari kita panggang dan makan. Petik 2. Nalan Yujia memegang megalodon di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Oke, petik 2. Ye Bu Fan datang ke sungai dan mulai membuat api untuk mempersiapkan barbeque. Pada saat ini, 4 atau 5 sosok keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah putih, dan memiliki pedang panjang di punggungnya. Dia diikuti oleh beberapa pengikut. Orang-orang ini semuanya berada di level Refining Void Realm. Dia adalah yang terkuat dan telah mencapai puncak Refining Void Realm. Mereka berjalan sangat cepat. Dia berjalan melewati namun. Tanpa sengaja pria itu menoleh dan melihat Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun, sorot mata serakah pun terpancar, dan langkahnya pun terhenti tanpa sadar. Bab 2339 Keluarga Huang datang ke pintu Anda. Ye Bu Fan sedang bekerja dengan kayu di sana. Indra spiritualnya memungkinkan dia melihat situasi dengan jelas dan senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan pria itu? Dia hanya tertarik dengan kecantikannya. Namun, mencoba memanfaatkan Nalan Yujia sama saja dengan mencari masalah. Benar saja, anak laki-laki itu datang dengan seringai di wajahnya dan menunjuk ke arah binatang bergigi gergaji itu. Ini adalah hewan peliharaanku. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat menemukannya. Kamu membunuhnya. Mu Xiaoyun mendengar dia tertegun sejenak sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian dia dengan cepat menjelaskan, Tuan, ini bukan masalahnya. Ini adalah monster di hutan tak berujung. Itu baru saja menyerang kita. Dia telah berlatih di Istana Abadi Jiufan dan baru saja keluar beberapa kali. Dia orang yang sangat sederhana, jadi bagaimana dia bisa melihat pikiran-pikiran kotor anak muda? Jangan bicara omong kosong. Ini hewan peliharaanku. Sekarang kalian sudah membunuhnya.
Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Pemuda itu melirik Ye Bufan yang berdiri di sampingnya. Dia melihat bahwa Ye Bufan baru saja membuat api dan telah tidak ada niat untuk datang. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Menurut pendapatnya, ini adalah seorang pengecut tanpa keberanian, yang benar-benar takut dengan auranya sendiri. Mu Xiaoyun menjelaskan lagi, ini benar-benar bukan hewan peliharaanmu. Tidak perlu membuang waktu berbicara dengan orang ini. Nalan Yujia menariknya kembali dan menatap pria itu, keluar dari sini sekarang, keluar dari sini. Sejauh yang kau bisa, atau aku akan memanggangmu juga. Ya, yang satu lembut, yang satu liar, aku suka kedua gadis ini. Pemuda itu tertawa arogan dan melambaikan tangannya di belakangnya, patahkan anggota badannya, bawa pergi para pria dan lempar mereka ke sini sebagai makanan monster. Bawa pergi para wanita. Sepertinya perjalanan berburu ini tidak sia-sia, karena aku berhasil memanen dua gadis cantik seperti itu. Sialan, kau, dasar kau brengsek, kenapa kau tidak pergi saja dari sini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Nalan Yujia sudah murka dan menendang perutnya, membuatnya terpental. Sebelum keempat orang di belakangnya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, tinju Nalan Yuga telah tiba di depan mereka, menjatuhkan mereka semua ke tanah dengan suara berderak. Dasar jalang kecil, beraninya kau memukulku. Pemuda itu bangkit dari tanah, penuh amarah. Sebagai anggota inti keluarga, kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Orang ini begitu marah hingga dia lupa memperhitungkan kekuatan lawan dan mengulurkan tangan untuk menangkap Nalan Yujia. Dasar jalang kecil, aku akan membunuhmu hari ini. Namun begitu dia bergerak, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, lalu dia terlempar ke belakang dan menabrak pohon di balik gunung. Seteguk darah menyembur keluar dari pohon besar. Ucapan itu benar-benar menyadarkan pemuda itu, dan dia menyadari bahwa tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih unggul darinya. Melihat Nalan Yujia bergegas lagi, dia berteriak, jangan datang, jangan datang. Baiklah, biarkan mereka pergi. Ye Bufan sudah membuat api unggun dan Nalan Yujia melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk membawa megalodon besar ke sana. Sasarannya kali ini adalah buah Buddha lonceng emas. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak sebelum itu, juga tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hari ini kau akan lolos. Nalan Yuga melotot tajam ke arah lelaki itu, lalu berbalik dan berjalan mendekat. Melihat krisis telah teratasi, pemuda itu diam-diam menghela napas lega, tetapi kemudian gelombang kemarahan muncul di hatinya. Dia memimpin anak buahnya mundur ke seberang sungai dan berteriak dari kejauhan, tunggu aku dari keluarga Huang dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya, Ye Bufan sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka sudah siap untuk mulai memanggang, tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika mendengar kata-kata ini. Dia berbalik dan bertanya, kamu bilang kamu dari keluarga Huang. Melihatnya seperti ini, pemuda itu tanpa sadar berpikir bahwa dia takut dan segera mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, keluarga Huang adalah keluarga besar yang terkenal, dan mereka pendendam dan terkenal jahat. Mereka bukanlah orang yang bisa disakiti oleh orang biasa. Saya Huang Bohui dari keluarga Huang, dan ayah saya adalah kepala keluarga Huang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda takut sekarang? Jika ya, berlututlah dan minta maaf kepada saya, lalu serahkan kedua wanita itu kepada saya. Orang ini menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menghilang dari tempatnya dalam sekejap, lalu muncul di depannya. Kamu bilang namamu Huang Bohui, siapa Huang Bokai bagimu? Huang Bokai adalah kakak laki-lakiku, jangan main-main. Entah mengapa, saat Huang Bohui bertemu dengan tatapan Ye Bufan, dia merasakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sepertinya kamu adalah anggota keluarga Huang, tidak ada keraguan tentang itu. Tentu saja tidak ada keraguan tentang itu. Huang Bohui baru saja berkata di tengah jalan ketika dia mendengar suara retakan di sampingnya, telinganya, diikuti oleh rasa sakit yang menyayat hati di lengan kirinya. Lengannya patah menjadi dua. Ye Bufan awalnya ingin melepaskannya,
tetapi ketika dia mendengar bahwa dia adalah anggota keluarga Huang, dia langsung berubah pikiran. Ada 3 kekuatan utama yang memimpin jalan dari negeri dongeng Kunlun ke bumi. Pemimpinnya adalah Sekte Wuji, diikuti oleh keluarga Wang dan keluarga Huang. Baginya, ketiga perusahaan ini sekarang adalah musuh. Sekarang Sekte Wuji dan keluarga Wang telah hancur, dan karena dia sangat ingin mencari berita tentang batu misterius 5 warna, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Huang. Tanpa diduga, pihak lain datang kepadanya, atas inisiatif mereka sendiri. Sungguh konyol bahwa Huang Bohui tidak tahu keberadaan seperti apa yang sedang dia hadapi, dan dia bahkan menggunakan identitas keluarga Huang untuk pamer. Ah, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Huang tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berteriak dengan memilukan dan ingin menggunakan keluarga Huang untuk mengintimidasi pihak lain, tetapi kemudian anggota tubuhnya patah satu demi satu. Keempat pria di dekatnya semuanya ketakutan, wajah mereka menunjukkan kekalahan, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Pemimpinnya tiba-tiba mengeluarkan anak panah suar, yang langsung melesat ke udara disertai teriakan nyaring, lalu meledak dengan keras, jelas-jelas sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Nak, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jangan bunuh aku. Ayahku akan segera datang dan dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Huang Bohui tidak lagi memiliki kesombongan yang dimilikinya sebelumnya, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak bisa memahami asal-usul pemuda di depannya ini, dan mengapa dia begitu kejam setelah mengenal keluarga Huang. Apakah dia tidak takut akan balas dendam dari keluarganya sendiri? Ayahmu, kan? Aku akan membiarkan dia menemuimu. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Hembusan angin kencang langsung menembus dahinya, bahkan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Mata Huang Bohui tiba-tiba membelalak, matanya penuh dengan keengganan. Dia tidak mengerti mengapa dia mati seperti ini, dan mengapa pihak lain berani membunuhnya. Suka atau tidak, dia tetap mati, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Pada saat ini, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya kekar yang memancarkan aura kuat. Huang Tianzuo, kepala keluarga Huang dan ayah Huang Bohui, terkenal sebagai sosok yang kejam. Dia melihat sinyal bahaya yang dikirim oleh keluarganya dan segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada putranya. Huang Bokai telah meninggal, dan sekarang hanya putra kecil ini yang tersisa. Tidak ada kesalahan yang dapat dibuat sama sekali. Sebelum lelaki itu mendekat, ia sudah berteriak, siapa yang berani menyentuh anakku? Bab 2340 Jalan Surgawi dan Reinkarnasi. Awalnya menurut ide Huang Tianzuo, bahkan jika putranya menghadapi masalah, masalah itu akan mudah diselesaikan asalkan dia menyebutkan nama keluarga Huang. Itulah sebabnya dia datang dengan momentum yang begitu dahsyat. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa begitu tiba di sini, saya melihat jasad Huang Bohui. Nak, siapa yang membunuh anakku? Huang Tianzuo tidak pernah menyangka bahwa putra satu-satunya akan mati seperti ini. Matanya tiba-tiba berubah merah dan niat membunuh memenuhi udara. Siapa yang membunuh anakku? Berdirilah di sini, atau aku akan mencabik-cabikmu. Dia meraung, matanya menyapu ke sini dengan ganas. Aku membunuhnya. Ye Bufan berkata dengan dingin, hanya itu yang bisa kulakukan untuk membunuh putramu. Bukankah keluarga Huangmu sudah melakukan cukup banyak dosa pembunuhan di dunia sekuler? Hari ini adalah hari untuk membayar hutang darah dengan darah. Apa? Dunia sekuler. Setelah mendengar 3 kata ini, ekspresi Huang Tianzuo berubah drastis, dan keganasannya sebelumnya langsung memudar sedikit. Dia menatap Ye Bufan dengan wajah terkejut, kaulah yang datang dari dunia sekuler. Apakah kau menghancurkan Sekte Wuji dan keluarga Wang? Ya, itu aku. Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun. Ini, ekspresi Huang Tianzuo langsung menjadi rumit. Meskipun keluarga Huang adalah keluarga besar, kekuatannya paling sebanding dengan keluarga Wang, dan jauh lebih rendah daripada Sekte Wuji. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Wang dan Sekte Wuji berturut-turut dihancurkan oleh seseorang dari dunia sekuler, yang membuatnya sangat gugup. Kali ini,
dia membawa hampir semua anggota inti keluarga Huang ke hutan tak berujung. Salah satu alasan pentingnya adalah dia takut Ye Bufan akan datang mencarinya. Dia juga ingin mencoba peruntungannya di sini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Jika benar-benar berhasil, maka gunakan buah spiritual ini untuk meminta seorang ahli mengambil tindakan dan melenyapkan Ye Bufan. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia sudah sangat takut. Bagaimanapun, seseorang yang bahkan dapat menghancurkan sekte Wuji bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh keluarga mereka. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah saling bersembunyi, saya benar-benar akan bertemu di sini. Ini benar-benar legenda, musuh bertemu di jalan sempit. Ye Bufan berkata dengan nada dingin, itulah hukum alam. Tuhan melihat bahwa keluarga Huangmu telah melakukan banyak perbuatan jahat, jadi dia memintaku untuk mengirimmu ke neraka. Tuan, bukankah dia hanya seorang anak muda? Apa yang kau takutkan? Kita bisa membunuhnya secara langsung. Balas dendam untuk sepupuku. Pembicaranya adalah seorang pemuda berusia 20-an, Huang Yong, anggota inti keluarga Huang. Sebelumnya, demi menghindari kepanikan yang tidak perlu, Huang Tianzuo memblokir berita tentang hancurnya sekte Wuji dan keluarga Wang. Orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena hal inilah pula Huang Yong berani melompat keluar dan berteriak menuntut balas bagi Huang Bohui. Diam, Huang Tianzuo memarahinya dengan kasar, lalu menghela nafas dan berkata dengan putus asa di wajahnya, Tuan Ye, itu memang salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak membiarkan anak-anak keluargaku memasuki dunia sekuler dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimana menurutmu tentang ini? Aku akan mati sebagai permintaan maaf, dan aku bersedia memberikan semua harta keluargaku sebagai kompensasi, hanya memintamu untuk membiarkan keluarga Huang pergi kali ini. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang yang hadir berubah drastis, terutama keluarga Huang. Mereka terbiasa bersikap sombong di hari kerja, dan tidak pernah menyangka bahwa kepala keluarga akan membungkuk kepada seorang pemuda dan bahkan mengambil semua barang miliknya sebagai kompensasi. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka lelaki tua itu akan bereaksi seperti ini. Tuan Ye, saya akan berlutut di hadapan Anda sekarang. Mohon, berbelas kasihan. Saat Huang Tianzuo mengatakan ini, dia benar-benar berlutut dengan bunyi gedebuk dan bersujud. Melihat ini, Mu Xiaoyun, yang berdiri di sampingnya, segera melunakkan hatinya dan memohon dengan ekspresi enggan, Ye Yixian, mengapa kamu tidak membiarkannya pergi kali ini saja? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi kali ini. Dengan kata lain, Huang Tianzuo menundukkan kepalanya. Sebelum kepalanya menyentuh tanah, cahaya dingin melintas di belakangnya, dan pedang terbang sepanjang 1 kaki melesat ke tenggorokan Ye Bufan seperti kilat. Ah! Mu Xiaoyun mengira pihak lain benar-benar akan bersujud dan mengakui kesalahannya. Dia santai dan tidak punya pembelaan sama sekali. Sekarang sudah terlambat baginya untuk membantunya menghentikannya. Huang Tianzuo, yang sedang berlutut di tanah saat ini, menyeringai. Ini adalah senjata ajaib tingkat atas, pedang terbang di belakang lehernya yang telah dia persiapkan dengan cermat. Benda ini tidak terlalu kuat jika digunakan secara langsung terhadap musuh, tetapi dapat mengejutkan musuh. Dia telah menggunakan metode ini untuk membunuh 2 musuh bebuyutannya sebelumnya. Menurutnya, kemampuan aktingnya tadi benar-benar kelas 1. Selain itu, jaraknya sangat dekat sehingga meskipun Ye Bufan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di bawah tatapan terkejut orang banyak, mereka melihat pedang terbang, bersinar dengan cahaya dingin, menembus langsung ke leher Ye Bufan. Hahaha, nak, ada jalan menuju surga tapi kau tidak mengambilnya. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kau mati. Huang Tianzuo melompat dari tanah dan tertawa dengan arogan, tapi kemudian senyumnya membeku dalam sekejap. Seketika, kulihat pedang terbang itu. Pedang itu menembus leher Ye Bufan tanpa perlawanan dan darah, kemudian sosok itu pun menghilang. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa pedang terbangnya tidak melukai siapapun sama sekali, tetapi hanya menembus bayangan yang ditinggalkan orang tersebut.
Ye Bufan telah mengalami begitu banyak hal dan bertemu berbagai macam orang, jadi bagaimana mungkin dia bisa tertipu oleh kemampuan aktingnya yang buruk. Meskipun orang tua ini berbicara dengan sangat tulus, namun niat membunuh di matanya tidak dapat ditahan sama sekali, jadi dia terus menatap Huang Tianzuo dengan indera spiritualnya, dan menggunakan teleportasi segera setelah pedang terbang itu keluar. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang dari belakang orang lainnya dan menepuk punggungnya. Engah! Huang Tianzuo memuntahkan seteguk darah. Dia telah mencapai puncak alam fusi, tetapi ki pelindungnya tidak mampu menghalangi serangan telapak tangan itu dan hancur dalam sekejap, bahkan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Huang Tianzuo bangkit dari tanah, membuka mulutnya lagi dan memuntahkan beberapa suap darah bercampur serpihan organ dalam. Kemudian wajahnya menjadi ganas dan matanya penuh dengan kebencian. Ye Bufan, tunggu saja aku, putriku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum orang ini bisa menyelesaikan kata-katanya, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan meninggal. Akan tetapi, hingga kematiannya, matanya terbuka lebar, dan jelaslah bahwa ia meninggal dengan mata terbuka. Tuan, baru kemudian anggota keluarga Huang lainnya sadar. Huang Yong meraung, balas dendam Tuan. Kemudian lebih dari selusin anggota keluarga Huang bergegas maju dengan niat membunuh, melambaikan senjata mereka. Mereka tidak punya niatku tidak jelas, aku juga tidak melihat apa yang terjadi tadi, dan aku juga tidak menyadari betapa kuatnya Ye Bufan. Namun, saat mereka menerkamnya, Huang Yong yang baru saja dipenuhi amarah, berbalik dan melarikan diri. Jelas bahwa orang ini telah menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka dan bahwa maju terus hanya akan membawa kematian. Berdasarkan prinsip, kematian seorang teman lebih baik daripada kematianku sendiri, dia hanya bisa mengkhianati pengikut lain untuk menemukan cara bertahan hidup. Harus dikatakan bahwa metode ini masih efektif. Ketika taring naga di tangan Ye Bufan membunuh semua yang lain, dia telah melarikan diri tanpa jejak. Cerdik sekali, Ye Bufan melirik ke arah pelariannya, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia hanyalah pemuda biasa. Jika dia melarikan diri, dia tidak akan menimbulkan masalah. Dr. Ye, maafkan aku. Aku tidak menyangka dia begitu licik. Wajah Mu Xiaoyun dipenuhi rasa bersalah. Dia awalnya orang yang sangat sederhana dan dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Tianzuo akan begitu licik. Baru saja dia melangkah maju untuk memohon belas kasihan, tetapi akhirnya hampir menyakiti Ye Bufan.